308, episode 58 konteks rasi bintang 4. Setelah waktu yang singkat, anggota partai mengelola peralatan mereka sambil menunggu Kim Dokja. Li Jihye mengganti pedangnya dan bertanya pada Jung Hee-won, apakah Dokja Ahjusi serius? Benar-benar menghancurkan Olympus. Petik 2. Itu pasti lelucon. Dokja si tidak sebodoh itu. Petik 2. Tetap saja, kita tidak tahu di mana dia selama 3 tahun. Apakah Anda tahu 3 tahun terakhir? Petik 2. Saya mengerti. Aku tidak bodoh. Kita mungkin tidak tahu di mana dia selama 3 tahun tetapi jika kita melihat guru. Li Jihye yang berbicara dengan cepat menutup mulutnya saat dia merasakan pandangan Yo Jong Hyuk dari kejauhan. Jung Hee-won menghela nafas pada Li Jihye sebelum melirik ke ruang pertemuan yang dimasuki Kim Dokja. Dua orang duduk di ruang pribadi yang mengingatkan pada ruang penerimaan sebuah pusat penahanan. Sudah 3 tahun. Petik 2. Butuh waktu lebih lama dari yang kupikirkan. Kim Dokja memperhatikan Lee Suk-kyung dan mengunci bibirnya beberapa kali. Ada banyak hal untuk dikatakan tetapi beberapa terkubur dalam lapisan skenario dan yang lainnya terlewatkan oleh berlalunya waktu. Itu, dalam makam sebuah kisah yang sudah berlalu, sebuah kata nyaris tidak digali. Maafkan saya. Lee Suk-kyung tersenyum dan bertanya-tanya, apakah Anda berpikir untuk berangkat ke skenario berikutnya? Iya. Kapan? Malam ini. Kim Dokja tutup mulut sejenak sebelum bertanya, maukah kamu pergi denganku? Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Lee Suk-kyung menatap keluar jendela di kompleks industri. Kim Dokja mengikuti pandangan Lee Suk-kyung dan memandang keluar jendela. Mereka adalah wanita yang pernah menjadi tahanan di masyarakat ini. Ada Cho Yong-ran yang memiliki Jeon Wo-chi sebagai sponsornya dan Lee Bok-sun yang bertarung dengannya di Fishiland. Ada lebih banyak orang daripada yang Anda pikirkan yang membuat pilihan yang salah karena mereka tertarik pada kekuatan yang lebih besar. Para penjahat yang meninggalkan penjara sekarang berjuang untuk orang-orang. Yang penting orang bisa berubah. Mungkin sekarang mereka mendapat kesempatan. Petik 2. Suara Lee Suk-kyung mencibir pada dirinya sendiri. Lee Suk-kyung menoleh dan menatap mata putranya. Apakah kamu tahu, sebuah cerita besar adalah cara untuk menghancurkan seseorang? Petik 2. Aku tahu. Mata Kim Dokja sedikit bergetar. Percikan kecil melompat keluar dari kedua matanya. Mungkin itu adalah topik yang seharusnya tidak diangkat. Seorang manusia dimusnahkan oleh cerita besar. Putranya mungkin tahu ini lebih baik daripada siapapun di dunia. Lee Suk-kyung ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Ada yang ingin aku katakan. Aku tahu. Saya membacanya juga. Petik 2. Buku yang ditulis oleh Lee Suk-kyung, Pembunuh Bawah Tanah. Buku Lee Suk-kyung menjadi buku terlaris dan masyarakat mulai berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan sungguh-sungguh, yang mengarah ke undang-undang untuk memperkuat undang-undang tentang hukuman. Pada level makro, itu mungkin hal yang benar untuk dilakukan. Namun, berkat ceritanya, manusia, Lee Suk-kyung, dan Kim Dokja sepenuhnya dibedah. Kim Dokja menjadi putra dari sebuah tragedi yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat ini dan Lee Suk-kyung menjadi penjahat yang membunuh suaminya dan menjadikannya sebuah cerita. Orang memanggil mereka dengan nama berbeda. Putra seorang pembunuh atau ibu yang kejam. Itu mengubah dunia hanya sedikit. Kami dimusnahkan bahkan sebelum buku itu keluar. Mungkin bahkan di masa depan. Petik 2. Kata-kata Kim Dokja terputus di tengah jalan sebelum akhir. Daripada saling memandang, mereka menatap keluar jendela. Dunia ada di sana. Tidak ada orang yang tidak terluka. Di atas inkarnasi skenario letih, rasi bintang yang ingin cerita yang lebih buruk bersinar. Kim Dokja berbicara, sebuah kisah besar menghancurkan seseorang. Saya akan mengubahnya. Petik 2. Aku di sini untuk mengubahnya juga. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini lagi. Kim Dokja berdiri dan mengatakan kepadanya, baik-baik saja. Pintu ditutup dan Kim Dokja menghilang. Lee Suk-kyung diam-diam menyaksikan Kim Dokja menghilang melalui pintu. Setelah beberapa saat, bayangan muncul dari balik tirai ruang rapat dan Han Suyong keluar. Han Suyong mengawasi pintu yang telah dilalui Kim Dokja. Petik 2. Dia adalah orang yang pemarah. Begitulah cara saya membesarkannya. Mendengar kata-kata Lee Suk-kyung, Han Suyong menyipitkan matanya. Ajuma, kenapa kamu tidak memberitahuku? Petik 2. Memberitahu Anda apa? Buku. Lee Suk-kyung sepertinya tidak tahu. Han Suyong melirik Lee Suk-kyung dan anehnya marah. Aku mendengar tentang motif Ajuma. Penghasilan dari buku itu, apakah Anda mengirimkannya ke kerabat Anda? Itu menambah biaya hidupnya. Petik 2. Itu tidak pergi ke anak itu jadi sepertinya aku tidak mengirimnya. Di mana kerabatmu sekarang? Mereka sudah mati sekarang. Han Suyong menutup mulutnya. Permusuhan sebelumnya tidak ada gunanya setelah kehancuran dunia. Semua orang yang harus membayar harganya telah mati dengan nyaman dan sisanya harus menjalani kehidupan mereka di dunia yang lebih mengerikan. Han Suyong menghela nafas dan bertanya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tidak datang. Saya pikir saya telah membesarkan anak saya terlalu lama. Cukup bagi saya untuk menjalani hidup saya. Petik 2. Wajah Lee Suk-kyung yang tersenyum ringan berkerut. Salah satu alasan mengapa kompleks industri bisa aman adalah Lee Suk-kyung. Dunia setan dan bumi.
Fakta bahwa dua ekosistem yang berbeda dapat bersatu dengan aman adalah mungkin berkat aturan non-diskriminatif Lee Sukyung dan Yo Sangah. Lee Sukyung adalah orang yang diperlukan untuk kompleks industri. Han Suyong tahu benar dan berbalik tanpa sepatah kata pun. Dia berjalan ke pintu yang telah dilewati Kim Dokja. Lee Sukyung membuka mulutnya. Suyong. Han Suyong mengangkat tangannya tanpa melihat ke belakang. Jangan khawatir. Serahkan anakmu padaku. Anda hanya. Hati-hati. Han Suyong melirik ke belakang dengan ekspresi bingung. Lee Sukyung tersenyum. Matanya sama warnanya dengan Kim Dokja. Han Suyong menjilat bibirnya dan menghela nafas. Pokoknya, aku tidak beruntung sampai akhir. Seorang gadis menghisap permen tiba-tiba menunjuk ke saya dan menyatakan, Squid. Saya kehilangan jiwa saya sebentar karena serangan mental. Beberapa rasi bintang bertanya-tanya tentang identitas gadis itu. Gadis ini, maksudku, aku menghela nafas dan mengucapkan nama gadis itu. Mia, apakah kamu baik-baik saja? Siapa Jusi ini? Dia sudah lupa karena aku sudah lama tidak melihatnya. Aku baru akan menjelaskan kapan Mia bertepuk tangan. Ah, teman kakakku. Bukan teman. Dalam hal apapun, kau telah mengubah cara bicaramu sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu menjadi lebih buruk sejak aku terakhir melihatmu. Hei, Yo Jong-hyuk, tentunya Anda tidak membawa saudaramu. Petik 2. Mendengar kata-kataku, Yo Jong-hyuk memelototiku dari tempat dia meletakkan tangan di kepala Mia. Saya memperhatikannya sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya sangat sibuk sehingga saya lupa bertanya. Petik 2. Tidak ada waktu untuk dengan santai bertanya sesuatu seperti itu. Saya mendengar suara keras itu dan merasa itu agak akrab, daripada merasa kesal. Ya, ini adalah Yo Jong-hyuk yang saya kenal. Yo Jong-hyuk yang ku kenal terus berbicara. Skenario ke-46 berbahaya. Tentu saja, saya meninggalkan saudara perempuan saya. Petik 2. Siapa lagi yang akan kamu tinggalkan? Yo Sangasi secara alami akan tinggal di belakang. Ibu saya dan pasukan pengembara. Petik 2. Aku akan meninggalkan Flying Fox. Kamu sudah bicara dengan Flying Fox. Saya menandatangani kontrak dengan kelompok yang kembali. Mereka yang terbebas dari bencana memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan dunia asal mereka. Yo Jong-hyuk menghubungi mereka dan kembali dengan kontrak terkait dengan perlindungan kompleks industri. Seperti yang diharapkan dari protagonis, dia cukup pandai berakting. Namun, saya menggelengkan kepala. Mereka tidak akan bisa melindungi tempat ini sendirian. Guru akan segera kembali. Bukan itu masalahnya. Selain itu, akan lebih berbahaya jika Transcendent ada di sini. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Yo Jong-hyuk sangat menyadari apa yang saya katakan. Itu karena dia kehilangan Breaking the Sky Sword di babak terakhir. Yo Jong-hyuk mengangguk. Aku tahu. Anda dapat kembali sebelum itu terjadi. Anda harus memikirkan skenario ke-46. Petik 2. Aku sudah memikirkannya. Itu tidak akan mudah. Mungkin gagal. Petik 2. Bukan hal yang aneh baginya untuk mengatakannya. Anda tidak bisa menembus skenario ke-46 sendirian. Apakah kamu tidak tahu? Saya mengucapkan kata-kata ini untuk membujuk Yo Jong-hyuk pertama kali saya bertemu dengannya. Akhirnya, hari telah tiba untuk menyadari kata-kata itu. Yo Jong-hyuk berkata, ada banyak cara untuk menghapus skenario ke-46. Tidak, hanya ada satu. Itu tidak akan berubah seperti yang kau pikirkan. Apakah kamu tidak berbicara dengan anggota partai saat aku pergi? Aku tidak percaya pada orang. Yo Jong-hyuk menjawab dengan sikap tenang sementara Mia, mendengarkan di sisinya, menggelengkan kepalanya. Saya mengatakan kepadanya, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah skenario ke-46? Jika Anda tidak bekerja sama dengan orang lain mulai sekarang, bencana nyata tidak muncul di permukaan. Aku menutup mulut atas kata-kata Yo Jong-hyuk. Skenario ke-45, Glorious Return, adalah skenario di mana orang memerangi bencana. Penampilannya monster tapi mereka bertarung melawan manusia. Saya membaca pesan yang disimpan di log system. Anda telah menyelesaikan skenario ke-45. Anggota grup Anda tidak membunuh siapapun sepanjang skenario. Anggota grup Anda tidak membunuh inkarnasi sepanjang skenario. Grup Anda telah menunjukkan kemungkinan baru antara inkarnasi dan yang kembali. Keadaan bencana, Anda dan grup akan dilepaskan. Kemungkinan baru. Itu adalah bukti bahwa kepercayaan dan iman mampu di antara spesies yang berbeda. Yo Jong-hyuk berbicara seolah dia membaca pikiranku. Setelah skenario dimulai, banyak orang terbunuh oleh skenario. Lebih dari itu, banyak orang dibunuh oleh manusia yang sama. Petik 2. Mata dingin Yo Jong-hyuk tiba-tiba melihat jauh. Kamu akan kehilangan pesta dalam skenario ini. Apa yang kamu katakan? Saya sudah kehilangan banyak orang. Kamu berbeda. Petik 2. Kamu lebih baik mempersiapkan hatimu. Saya mengerutkan kening karena saya tahu skenario ke-46. Jadi, saya tidak yakin dengan kata-kata Yo Jong-hyuk. Mustahil dengan pesta yang ku ketahui. Setelah 3 tahun, mereka mungkin mengurung saya dan memberi saya obat tidur tetapi mereka tidak akan pernah berperang satu sama lain. Ngomong-ngomong, apa kamu akan ikut denganku? Kenapa? Yah, aku hanya bertanya.
Percikan api beterbangan di udara. Di kejauhan, anggota partai datang ke sini. Gilyong dan Shin Yosung memimpin dari depan sementara Li Jihye, Li Seolwa dan Li Hyunsung ada di belakang mereka. Masalahnya adalah Jung Hiwon dan Han Suyong. Kalau dipikir-pikir, mereka punya masalah. Sial. Skenario utama tanda pagar 46 bukti bintang telah tiba. Skenario utama ke-46, Proof of the Stars. Untuk bertemu dengan Olympus dan rasi bintang lainnya, saya harus menerobos skenario ini. Segera setelah itu, para Dokkaibi yang menjalankan skenario muncul di udara. Ayo mulai skenario utama. TL, Rainbow Turtle.